Nah, kan pepaya sifatnya seperti serat, jadi timing aja kalau memang anaknya tidak ada masalah konstipasi mah boleh kasih aja. Kan emang butuh. Tapi ketika dia memang sudah sembelit, ya sama, tidak hanya pepaya saja. Pepaya nanti ditunda dulu pemberian seratnya, lunakkan dulu kotorannya. Bila sudah bagus, silahkan kalau mau melanjutkan pemberian serat. Oke, Tapi yang harus tahu. Iya, boleh sharing Tante. Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mamillennial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Apa kabar semuanya Mams? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik, hari ini saya akan membahas seputar pencernaan. Nah, biasanya ini tidak hanya dialami orang dewasa, tetapi ternyata bisa juga loh dialami oleh anak-anak. Nah, baik, tema kita hari ini akan membahas mengenai jangan diabaikan anak alami susah BAB bersama dengan Dr. Nikomang Tri Apriyastini MD Yomed SPA. Beliau adalah dokter spesialis anak di Singaraja, Bali. Baik, sambil menunggu beliau bergabung bersama kita, nah beliau sudah ada di ruangan. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar ya Mams ya, sambil saya menulis judul supaya nanti kalau misalkan ada yang baru bergabung bisa sambil mengikuti kita tema apa sih hari ini gitu ya. Nanti akan saya pin coba sambil menunggu beliau bergabung nih. Halo, selamat pagi Dokter Apri. Pagi. Apa kabar dok hari ini? Sehat, sehat. Salam kenal ya dok dari saya ya dok. Iya, sama-sama salam kenal juga. Baik dok, kita hari ini akan membahas mengenai jangan diabaikan anak sulit BAB. Nah, kemarin saya bikin Q&A, ada lumayan banyak sekali ternyata ibu-ibu yang antusias dengan anak sembelit pada anak ini. Baik, kita langsung saja nih dok, karena ada banyak pertanyaan yang dari Mams. Kita mulai hari ini ya. Tadi saya sudah memperkenalkan dokter dengan gelar profesionalnya. Baik dok, hari ini nih. Oke dok, saya baca di laman IDAI nih dok. Ternyata anak yang mengalami konstipasi atau sembelit ini ternyata lebih dari 30%. Ini lumayan banyak juga ya dok anak yang mengalami sembelit ini. Nah, sebenarnya apa penyebab? Iya, apa sih penyebab anak alami sembelit dan kriteria anak mengalami sembelit itu sendiri, dok? Ya, apa tunggu join yang lain join dulu atau mulai aja nggak apa ya? Kan nanti di Iya. Sudah di. Iya. Jadi sembelit dulu ya. Sembelit itu kan kalau bahasa kedokterannya konstipasi. Konstipasi itu ada dua. Jadi ada karena masalah pada organ pencernaannya itu sendiri atau konstipasi organik. Ada karena organnya baik-baik saja, tapi yang bermasalah adalah fungsinya. Jadi disebut konstipasi fungsional. Yang paling banyak konstipasi karena organ itu sendiri 10%, kalau yang fungsional itu yang banyak 90% kejadiannya. Jadi kalau mau disebut kriteria, kita sebenarnya ada 6 kriteria, tapi untuk mendiagnosisnya 2 dari 6 kriteria ini, dari 6 gejala. Jadi yang pertama itu BAB-nya 2 kali dalam seminggu atau kurang. Jadi 2 kali atau kurang dalam seminggu. Kriteria kedua, BAB-nya keras, disertai nyeri. Kemudian ketiga, ada kecepirit 1 kali seminggu. Kecepirit itu adanya bekas kotoran di pakaian dalam anak, di celana dalamnya gitu. Kemudian ada ketika dia mau BAB, anak ini justru menahan. Ada namanya retentive posturing. Jadi istilahnya mau BAB kakinya dikempit, disilangkan, dia justru nggak mau, pokoknya menahan BAB. Itu kriteria keempat ya. Kemudian yang kelima, BAB-nya besar, kotorannya besar. Jadi orang tua mungkin bilang, dok anak saya kalau pup besar banget. Nah itu salah satunya. Kemudian ada riwayat teraba kotoran yang keras, misalnya di
anusnya atau ketika pemeriksaan oleh dokter. Bisa di perutnya diraba ada kotoran-kotoran yang keras itu. Nah, itu ada 6. Jadi kita mendiagnosis 2 dari 6 itu. Udah cukup untuk konstipasi. Oke, berarti kalau misalkan ada ibu yang mengeluh, kok BAB anak saya keras, itu belum tentu dikatakan anak itu mengalami konstipasi ya dok ya? Harus menunjukkan 2 kriteria dari 6 kriteria tersebut. Sebenarnya kalau udah BAB-nya keras itu kan kerasnya lebih ke arah kerikil juga sih, keras. Ya. Pernah nggak dengar kotoran kambing? Nah kayak gitu, habis itu pastinya kok ditanya lagi, jarang nggak BAB-nya seminggu berapa kali? Misal bilang 3 hari sekali dok baru BAB. Nah kan dalam seminggu berarti udah 2 kali aja. Kemudian kalau mau BAB anaknya nangis, nah udah itu sudah masuk. Ya mungkin digali lagi selain makanan kerasnya. Gitu. Oke. Nah biasanya ini kan ada ibu yang bingung, gimana sih dok supaya anak ini tidak BAB dengan keras gitu, BAB-nya jadi lancar, supaya pencegahan apa yang bisa dilakukan ibu supaya anak ini BAB-nya jadi lancar juga dok? Jadi kita penyebab dulu ya. Kenapa sih anaknya pupnya keras? Nah, yang pertama itu sebenarnya sih problemnya kan tadi organ tubuh pencernaannya normal-normal saja. Tapi fungsinya bermasalah karena yang pertama sih kebiasaan anak menahan BAB, pup itu sendiri atau dia istilahnya trauma dulu karena dia punya riwayat saat pup itu nyeri. Jadi semakin ditahan kotoran yang di pencernaannya itu semakin menumpuk, semakin kering, kemudian keras. Tuh, itu sih sering masalah utama. Anak sering menahan kotorannya itu. Kemudian tadi apa? Upaya pencegahan ya, karena tadi kan penyebabnya karena mungkin anaknya menahan BAB. Nah, pencegahannya ini apa aja? Yang pasti pola BAB-nya ya, jadi biasakan setelah habis makan 10 sampai 15 menit itu jongkok atau duduk kalau punya toilet potty training itu, nah itu duduk dengan kaki menapak bumi, istilahnya kakinya tidak menggantung. Jadi kalau gitu ya dok ya. Jadi kalau di kamar mandi misalnya toiletnya yang duduk, taruh bangku itu supaya ditinggikan. Kemudian ya biasa diet makanan yang cukup serat, bukan tinggi serat ya, tidak berlebihan. Jadi cukup serat dan cukup air putih sehari-harinya. Itu aja yang mencegah sembelit ini. Oke, berarti memang anak-anak ini harus minum air yang cukup dan juga serat yang cukup ya dok. Nah, biasanya berapa banyak sih dok air yang bisa dikonsumsi anak, kemudian serat yang cukup untuk anak ini dikonsumsi supaya terhindar dari sembelit ini dok atau konstipasi? Jadi kalau kebutuhan air kan kalau mau gampangnya, kalau di kita kedokteran sih kenalnya holiday segar aja biar gampang ya. Jadi airnya itu misalnya berat badan 10 kilo pertama dikali 100 ml kebutuhan airnya. Kemudian bila berat badannya lebih dari 10 berarti 10 yang kedua dikali 50 ml. Jadi misalnya beratnya 15, 10 yang pertama kali 100 kan 1000. Terus 5-nya itu dikali 50, berarti kebutuhan sehari 1250. Itu sudah termasuk susu cairan lainnya, semua cairan. Tuh, cuma ya kan nggak mungkin juga kita hitung banget pakai gelas ukur ya, di rata-ratakan aja. Rata-rata misalnya minum susu anaknya 500 ya paling tidak air putihnya 500 atau sampai 600. Itu udah cukup. Kemudian itu kan air. Kemudian kalau seratnya biasanya yang gampang sih kita pakai umur ditambah 5 gram. Jadi untuk anak di bawah 1 tahun kan dipakai 1 tahun mungkin 1 tambah 5 6 gram. Terus caranya tahu anak kita sudah 5 gram gitu dari mana?
ambil gampangnya aja. Jadi buah pir itu satu bijinya itu 4 gram. Oke. Kalau apel itu sudah 5 gram. Justru saya kemarin karena kita memang bahas sembelit, saya cari benar-benar tentang serat, saya nggak ketemu pepaya. Pepaya itu justru mungkin 1 gram aja dalam 1 cup, bukan 1 buah. Kita pakai cup itu satuannya adalah pakai 1 gelas aqua kecil itu, 1 gelas air mineral. Nah, itu 1 cup. Jadi kalau mau bertanya sayurnya gimana, Dok? Sayurnya itu 1 cup itu 3-4 gram. Satu hari. Dalam 1 cup itu ya, Dok ya. Jadi cukup. Misalnya mau anaknya umur setahun kan butuhnya 6 gram. Mungkin pepaya pirnya separuh aja udah 2 gram. Apelnya separuh udah 2 gram, itu udah 4,5 ditambah sayur. Jadi sebenarnya nggak butuh tinggi banget, tidak berlebihan. Gitu. Oke nih. Jadi untuk Mams juga pisang 4 gram. Pisang 1 buah pisang 4 gram. Oke. Jadi untuk Mams kalau misalkan bingung bisa browsing tuh tentang holiday segar tadi ya, karena harus menyesuaikan juga antara berat badan dan juga umur anak, karena setiap anak pasti berbeda kebutuhan dari cairan dan juga seratnya, begitu ya Dok ya. Oke, Dok Nadi biasa gimana Dok? Cukup, bukan berlebihan. Oke. Nah, biasanya nih Dok, ada ibu yang khawatir gitu ketika anaknya sudah mengalami konstipasi ini. Nah, kemudian kok nggak BAB juga, terus akhirnya ditambahin banyak serat, harapannya supaya anaknya ini bisa lancar BAB-nya gitu. Nah, ini sebenarnya tepat atau enggak sih Dok? Nah, kalau serat itu sih tergantung timing sebenarnya. Jika saat ini anaknya tidak ada konstipasi, ya berilah serat cukup perharinya. Tapi bagaimana jika sekarang anak saya sudah sembelit? Karena serat itu kan sifatnya membentuk bulatan-bulatan di pencernaan. Yang memang akan bulatannya semakin besar itu justru emang akan buat kita BAB. Tapi bagaimana jika dia ketemu sama kotoran yang sudah keras itu? Justru dia akan menambah berat dari sembelit itu sendiri. Makanya jadi ketika dia sudah sembelit, jawabannya adalah pupnya itu dilembekkan dulu. Jika pupnya udah lembek, baru silakan lanjutkan pemberian serat. Jadi nggak usah takut mau ngasih serat itu. Kadang kan emang benar serat itu justru memicu sembelit. Bukan itu yang bikin sembelit. Kalau kondisi sudah sembelit, justru dikasih serat, ya iya memperberat sembelit itu sendiri. Oke. Berarti yang harus ditekankan bahwa ketika anak mengalami sembelit, sebaiknya tidak perlu untuk ditambahkan dengan pemberian serat itu lagi ya Dok, karena justru pupnya akan semakin berat apa keras gitu ya Dok. Iya, sebaiknya diberi pelunak pupnya dulu. Pupnya dilunakkan dulu, baru seratnya boleh silakan. Oke. Berarti sebaiknya di awal memang di pencegahan pemberian seratnya ya Dok ya. Nah, ketika anak mengalami konstipasi yang terus berlanjut, terus menerus, ini apa sih Dok yang akan ditimbulkan pada anak? Adakah risikonya Dok? Atau ya nggak apa-apa aja gitu, nanti juga akan pup atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya konstipasi ini atau sembelit ini kalau sebelum 2 bulan ya anaknya mengalami itu, mungkin cepat kita mengobatinya, ditambah mengobati bagaimana membentuk biar dia membuat pola mampu pup secara mandiri, buang air besar sendiri tanpa ada ketakutan lagi. Tapi kalau kejadiannya sudah sampai lebih dari 2 bulan, sudah termindset di anak itu bahwa aku pup ini nyeri, aku menderita kalau pup. Itu susah sekali untuk merubah mindsetnya itu. Jadi kalau udah lebih dari 2 bulan datang pasien dengan riwayat sembelit ini, sejak awal sudah diinfokan ke orang tua bahwa mungkin akan ada minum obat pelunak
kotoran ini cukup lama, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan atau sampai ada yang 6 bulan. Bahkan ada yang sampai mungkin bertahun-tahun masih minum. Oke. Tuh, jadi jangan tunggu sampai lama. Kalau bisa memang sudah baru sembelit, baru beberapa minggu atau 2-3 minggu diobatin. Oke. Tuh, Oke, kalau udah jadi lebih boleh dari ya 2 dok? bulan. Oke, jadi kalau misalkan anak konstipasi di rumah boleh diobatin dulu selama 2 minggu, tapi kalau misal tidak ada perubahan baru dikonsulkan ke dokter gitu ya dok ya? Jadi sebenarnya kalau kadang kan ada orang tua, saya sudah beli obat untuk pupnya yang masuk lewat anusnya. Kan ada, habis itu ada yang beli sendiri justru sirup-sirup pelunak kotoran itu. Jadi kalau ingin sendiri jangan coba-coba sampai lama kalau saya ya. Kalau mau 1 minggu lah atau paling lambat 2 minggu nggak sembuh juga, anaknya tidak mau, masih trauma untuk ke kamar mandi atau pup sendiri, ke dokter aja. Tuh, karena kan kita akan atur dosisnya. Kemudian sama kita ajarin cara penghitungan serat, perhitungan cairan untuk sesudahnya. Oke dok, saya mau tanya, nah ketika anak konstipasi secara terus-menerus, ini nanti akan pengaruh sama perubahan dari berat badan anak juga nggak sih dok? Mungkin tidak berhubungan secara langsung bahwa konstipasi bikin anak kurus, enggak gitu. Jadi kalau anak ini sudah sembelit, anaknya cepat kenyang. Karena kan ada banyak itu kotoran-kotoran yang keras di usus besarnya. Kemudian satu lagi, anak sudah membentuk pola pikir, kalau aku makan banyak, aku pasti akan pup. Aku takut untuk pup. Intinya ini adalah sembelit ini adalah masalah ketakutan anak untuk buang air besar. Sembelit yang sifatnya, jadi anaknya jadi nggak berani makan banyak dia, karena aku takut nanti aku pup keras dan menderita, karena nyeri sekali kan peregangan pup yang keluar besar itu, apalagi ditambah jika ada yang keluar darah atau ada luka di iritasi pada dubur, nyerinya minta ampun. Nah itu. Jadi tidak berhubungan secara langsung, tapi bisa saja konstipasinya yang sudah lama, mungkin berbulan-bulan, membuat nafsu makan mulai berkurang, anak takut untuk makan banyak. Lama-lama bisa jadi gagal tumbuh. Oke, berarti memang ada efek tapi tidak berhubungan secara langsung ya dok ya. Oke deh, kita langsung aja ke pertanyaan dari audiens karena lumayan banyak, takut tidak tersampaikan dengan dokter nih dok. Terkait tadi dengan pepaya nih dok nih, ada yang tanya, benar nggak sih dok kalau pepaya itu bisa bikin memperlancar BAB anak? Sama kan, pepaya sifatnya seperti serat, jadi timing aja. Kalau memang anaknya tidak ada masalah konstipasi mah boleh kasih aja, kan emang butuh. Tapi ketika dia memang sudah sembelit, ya sama, tidak hanya pepaya saja. Pepaya nanti ditunda dulu pemberian seratnya, lunakkan dulu kotorannya. Bila sudah bagus, silahkan kalau mau melanjutkan pemberian serat. Oke. Tapi yang asal tahu saja, jadi 1 cup pepaya itu cuma 1 gram. Jadi kalau serat itu justru pilihannya mungkin pir, apel, pisang, atau kalau beras, misal beras putih dan beras merah yang seratnya tinggi. Oh, nggak apa-apa ya dok kalau anak mau makan beras merah, karena kan untuk anak mungkin biasanya digunakan untuk orang diet gitu ya dok ya, apa tidak apa-apa dikonsumsi untuk anak gitu. Oh, karena gitu, tinggi serat. Oke. Tapi kan itu butuh seratnya kan. Jadi kalau mau beras merah kan nggak murni full beras merah, biasa kan dicampur juga sama beras putih. Boleh. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dok. Ini banyak banget yang bertanya tentang masalah ini nih. Normal atau tidak sih dok, anak umur 3 bulan ASI eksklusif belum BAB 5 hari? Apakah alami konstipasi atau normal-normal aja dok? Ya, jadi sama kriteria konstipasi itu tetap 2 dari 6
kriteria tadi. Kriteria. Jadi kalau hanya BAB-nya misalnya kurang dari 2 kali seminggu tanpa ada gejala lain atau pupnya justru nggak keras, nanti keluarnya anaknya tidak ada nyeri atau mengedan yang berlebihan, itu nggak apa, masih normal. Seringnya justru yaitu pada nanya bayi saya ASI saja, kemudian 1 minggu belum pup. Kalau untuk bayi yang ASI saja itu bahkan ada yang sampai 2 minggu loh nggak pup, jadi nggak apa-apa. Karena kan semua terserap dengan baik ASI itu. Sepanjang anak ini tidak rewel, kemudian kentutnya tiap hari, perutnya tidak keras, kemudian berat badannya naik baik, tidak masalah. Jangan dikasih apa-apa. Oke, nah biasanya kan malah ibu-ibu bilang kok anak saya malah kentut terus gitu, padahal ASI eksklusif. Apakah dia kembung atau gimana? Ternyata itu adalah hal yang wajar dan sangat normal ya dok ya. Kan ususnya masih bergerak artinya kan. Iya betul. Oke, lanjut dok. Anak saya usia 4,5 tahun, sering menahan BAB sampai kadang 4 hari belum BAB, padahal sebelumnya BAB-nya lancar. Nah ini kenapa ya dok ya? Ya bisa saja, mungkin dia punya pengalaman pup sebelumnya itu nyeri, jadi dia tahan pupnya itu kan sudah termasuk satu kriteria. Ditambah lagi kalau pupnya 4 hari kan berarti udah 1 kali dalam seminggu kan, ditambah keram mungkin atau nyeri. Pokoknya ditambah kriteria 1 lagi sudah konstipasi. Kalau kejadiannya baru diobati aja, mungkin ibu boleh cairannya dulu, air putih dulu. Tuh. Oh ya ada 1 lagi pemicu sembelit itu produk susu yang berlebihan, mengkonsumsi produk susu berlebihan. Mungkin kan ada ibu yang anaknya nggak mau makan, jadi susu aja. Yang penting minum susu, nggak apa-apa, nggak makan. Kan ada yang masih kayak gitu. Padahal justru anak 1 tahun ke atas kan susu itu hanya memenuhi 30% dari kebutuhan nutrisinya. Yang dibutuhkan justru kan asupan makanannya. Tuh, ya itu salah satu juga pemicu sembelit. Jadi emang baiknya kalau mau ya ke dokter aja. Nanti kan digali lebih dalam lagi. Jika udah perlu pengobatan, akan diberi dulu obatnya dulu untuk melunakkan kotoran. Jangan sampai anak itu berlama-lama untuk menahan pupnya dia, yaitu siklusnya akan berulang terus. Pupku keras, nggak mau pup tambah keras, tambah kering di dalam, nggak mau pup lagi, numpuk dah itu. Aduh, nanti kalau numpuk-numpuk anaknya makin kesakitan gitu ya dok ya. Kasian jadinya. Oke. Kemudian nih, anak 2,5 tahun susah BAB. Kadang fase sudah di ujung, tapi nggak mau ngeden untuk BAB. Nah, ini perlu diapain sih dok kira-kira? Hampir banyak banget dok yang bertanya kayak gini, pertanyaan seperti ini dok. Pasien kayak gini juga banyak. Itu kan karena kotorannya keras. Kotorannya keras, ditambah kalau keluar nyeri ya. Kalau jawabannya adalah lunakkan fesesnya. Jadi mungkin ada beberapa orang tua sudah kasih yang masuk lewat dubur, kan itu mereknya mungkin M depannya atau D depannya, itu silahkan, tapi tidak boleh digunakan dalam jangka panjang, tidak boleh terus-terusan. Jadi mungkin kita pun sebagai dokter, jika ada pasien datang dengan sembelit, ada 2 jenis obatnya untuk sembelit itu. Mungkin nanti kita akan bahas obat juga ya. Jadi obatnya itu 1 sifatnya ada yang stimulan namanya, itu tidak jangka panjang. Jadi kita kasih juga untuk pertama kali untuk membantu melunakkan kotoran yang di bawah, yang mau keluar. Dan yang bisa jangka panjang sirup untuk pelunak itu atau disebut pencahar ya, sirup pencahar boleh diberikan jangka panjang. Jadi dilunakkan juga kotoran yang di atasnya. Jadi atas bawah kita lunakkan. Oke. Baik. Nah, terkait dengan penggunaan obat tadi dok, ada yang bertanya, penggunaan pencahar untuk anak 3 tahun, penggunaan dari merek M dan D, PIP gitu ya dok ya, dengan model
peluru, ini apakah aman kalau misalkan terdesak ketika anak ini pupnya udah di ujung, jadi nggak bisa ngeden juga, terus aman nggak sih dok gitu penggunaan merek tersebut? Iya, jadi sebenarnya kalau tidak sering, tidak selalu boleh. Tapi kan kalau kita kan mikir apakah tidak menimbulkan trauma juga. Jadi sudah bermasalah kotorannya keras, terus kita masukkan itu. Mungkin kalau kita sebagai terapi sangat terpaksa komunikasi aja sama anak bahwa Adik, Mama masukkan obat dulu lewat anusnya ya. Terpaksa sekali supaya kotoran adik yang keras ini lembek dulu bawahnya gitu. Boleh, asalkan ya tadi timingnya adalah jangan sampai kejadian ini sudah berulang-ulang hampir lebih dari 2 bulan. Terus mamanya setiap masukin lewat dubur baru pup dia, dok, kan kasihan ya. Jadi makanya kalau ingin mengobati sendiri seminggu 2 minggu, kalau udah nggak baik, nggak ada terbentuk pola, ke dokter aja. Nanti kan kita resepkan obat untuk melunakkan itu, yang sirup. Oke. Jangan lupa minta izin sama anak ya. Tujuannya kenapa sih Mama masukin sesuatu ke anusku, ke pantatku gitu. Ya tujuannya adik pupnya nggak keras, tidak sakit saat pup, nah kayak gitu. Ngerti kok anaknya. Jadi memang tidak bisa digunakan secara terus-menerus ya, patokannya adalah 2 minggu anak diobatin tidak selesai juga dengan konstipasinya, lebih baik untuk dikonsultasikan pada dokter karena takutnya anaknya malah menimbulkan trauma berkepanjangan dan malah nyeri terus-menerus, kasihan ya dok. Nah ini dok, ada lagi dok, anak saya baru mulai ampasi, kok tiba-tiba BAB-nya jadi jarang ya dok nih, apakah ini normal atau pemberian ampasi saya ini yang salah? Nah kemudian mohon maaf dok, bentuk fesesnya seperti pup kambing tadi nih, seperti yang dijelaskan dokter. Nah, jadi kita harus sejak awal sudah ada tiga tanda kritis kita waspada anak akan konstipasi. Jadi yang pertama itu awal memulai MPASI. Jadi ingat saja anakku mau MPASI pertama kali, PR-nya adalah cukup serat dan cukup cairan. Nggak ada yang salah dengan pemberian MPASI-nya, yang penting sertakan serat di sela-sela snack dan hitung cairannya tuh termasuk susu tadi. Kemudian ada perubahan dari susu formula standar mau ke UHT, biasanya kan anak-anak 1 tahun. Intinya semua perubahan yang sudah biasa dilalui oleh pencernaan itu ada perubahan kan pasti harus beradaptasi dulu. Jadi PR-nya tetap serat cukup, cairan cukup. Kemudian itu tanda kritis pertama. Kemudian yang kedua, anak belum siap toilet training. Jadi kan ada mungkin orang tua sudah buru-buru. Memang kalau fase anal, kan pada anak ada fase-fase. Ada fase anal itu kan usia 1 sampai 3 tahun. Jadi di usia itu mungkin memang kita persiapkan anak untuk toilet training. Bukan berarti kita sudah suruh anak untuk toilet training, karena ada tanda-tanda anak siap atau tidak. Jadi ketika kita sudah paksa, ayo ke toilet, padahal anak nggak mau, belum mau, otomatis trauma untuk ke toilet, yaudah dia akan menahan BAB itu sendiri. Nah itu kan tanda kritis kedua, anak belum siap toilet training. Kemudian yang ketiga, mungkin anak saat pertama kali masuk sekolah atau lingkungan baru. Jadi dia mungkin belum nyaman dengan toiletnya di sekolahnya, jadi dia kepengen pup, dia tahan sampai ke rumah. Nah itu akan berulang, akhirnya jadilah konstipasi. Itu 3 fase itu. Oke. Jadi memang harus dikoreksi dulu nih, apa sih penyebabnya yang membuat anak menjadi sembelit tadi. Mungkin kalau untuk kasus ibunya ini karena baru memulai ampasi, anaknya ini masih pada tahap peralihan gitu ya, antara mengkonsumsi makanan-makanan biasanya ASI tiba-tiba ke ampasi, kaget khususnya. Dengan konsumsi susu tadi ya dok ya. Iya, perubahan peralihan.
Kenapa sih dok susu UHT itu bisa menyebabkan anak konstipasi? Bukan ke Oh, per UHT-nya, UHT-nya. peralihannya. Jadi sesuatu Oh. yang baru gitu. Awalnya kan dia sudah terbiasa dengan susu formula standar, ususnya udah biasa kerja dengan itu. Sekarang diganti dengan yang baru UHT, mungkin adaptasi terlebih dahulu. Oh, jadi bukan Oke. UHT-nya Bukan mungkin ya, belum terbentuk ini baru, enggak bukan. Oke. Nah dok, benar nggak sih dok kalau misalkan konstipasi ini bisa disebabkan karena genetika dari orang tuanya sebelumnya dok? Kalau yang fungsional enggak sih, seringnya enggak ada juga sih. Kalau yang organik, yang kelainan organ misalnya pengen tahu juga mungkin contohnya ada penyakit yang Hirschsprung disease yang dari bayi nih. Misalnya saat bayi dia lahir kotorannya tidak keluar 24 jam. Nah, tiba-tiba sinyalnya hilang dok. Oh gitu. Ya, sampai mana? Sampai tadi membahas mengenai susu dok. Udah ya, susu yang apa ya? UHT. Yang Hirschsprung tadi ya Oh, dok. Kalau itu kan yang gangguan organik. fungsional. Nah, bukan organik dia justru. Oh ya organik ya. Kelainan organ dia ya. Jadi yang memang ada kelainan pada struktur saluran pencernaannya. Itu contohnya Hirschsprung salah satunya. Kemudian ada kelainan metabolik, misalnya kekurangan hormon tiroid, hipotiroid, itu juga bisa karena kerja otot-otot di ususnya itu lambat, itu bisa memicu konstipasi. Kemudian kelainan bentuk pencaluran pencernaan itu sendiri atau kelainan anatominya yang tidak normal. Itu yang kelainan organik. Kalau genetik dibilang konstipasi disebabkan karena kelainan genetik sih enggak, jarang. Atau menurun enggak. Oke, jadi memang karena kelainan dari organ anak itu sendiri ya dok ya, bukan karena kelainan dari genetika orang tua. Orang tuanya konstipasi, anaknya juga jadi ikut konstipasi, nggak begitu juga ya dok ya? Oke, ini. Kemudian dok, seperti yang tadi dokter sampaikan nih, betul atau tidak sih dok pemberian susu pada anak ini bisa mengalami anak alami sembelit? Anda, jadi kalau berlebihan, intinya semua yang berlebihan itu enggak baik. Jadi susu kasih tetap, tidak hubungan langsung susu bikin sembelit, bukan. Tapi kalau berlebihan, produk susu yang berlebihan, apalagi yang membuat susu sebagai makanan utama, sedangkan makanan utama sebagai pendamping, nah itu akan memicu sembelit. Oke, jadi karena memang kebutuhan dari susu itu sendiri hanya 30% nih Mams, bukan sebagai makanan pengganti ketika anak sudah memulai empasi. Karena betul banget yang disampaikan Dokter Atri tadi, banyak banget ibu-ibu yang berpikir, ya udah anaknya kalau nggak mau makan nggak apa-apa, minum susu aja udah kenyang kok gitu. Itu satu kelengkapan, tapi kalau masih awal MPASI ya masih kan masih mencoba. MPASI-nya mungkin baru 2 kali sehari, tentunya ASI atau susunya masih lebih banyak. Tapi kalau udah di atas setahun kan jangan ya. Ada pertanyaan ya? Iya, ada pertanyaan nih. Maaf, saya mau bertanya. Saya punya keponakan laki-laki usia 6 tahun baru mau BAB lagi itu 5 hari. Apakah itu normal atau enggak ya dok? Nah, silakan dijawab dok. Berarti satu kriteria udah terpenuhi. Ditambah kriteria lainnya, apakah kotorannya itu keras, disertai nyeri, atau dia ada riwayat kecepirit atau kotorannya ada di pakaian dalamnya, kayak gitu. Kemudian suka menahan pup karena dia nyeri dan trauma, bisa sudah konstipasi. Apalagi udah 6 tahun ya, kan kita bisa ajak komunikasi. Baik, jadi tadi memang harus sebagai upayanya supaya anaknya tadi tidak mengalami sembelit, harus dilunakkan dulu ya dok ya. Kenapa anaknya ini pupnya ini, kemudian supaya anaknya bisa pup dengan normal gitu dok. Pokoknya dia sampai pada akhirnya dia sendiri yang mau pup. Kan 6 tahun apalagi ya, dia udah merasa pupku itu udah lembek
kayaknya kalau pupuk sekarang sendiri udah nyaman. Sampai dia sendiri yang mau ke kamar mandi untuk pup. Sudah. Berarti mungkin pembelitnya mulai bisa lebih mudah kita atasi, menurunkan lagi dosis-dosis obat pencahar itu, atau justru ada beberapa ya udah stop dulu obat itu, karena kan dia udah terbentuk pola. Jangan lupa saat sudah terbentuk pola yang baik itu, asupan serat dan cairannya dihitung yang cukup. Cukup. Ya, kuncinya memang adalah air dan serat cukup gitu ya dok ya. Kemudian jangan memaksa anak untuk melakukan toilet training nih, karena kayaknya banyak banget ibu-ibu yang anak saya sudah bisa toilet training, kok anak saya belum bisa. Akhirnya anaknya mungkin belum siap, dipaksa toilet, jadi menyebabkan trauma pada anak-anak begitu ya dok ya. Jadi kan rentangnya jauh, itu 1-3 tahun fase anal. Misalnya dia 1 tahun belum mau, baru setahun, baru anak ulang tahun kemarin udah disuruh ayo kita ke kamar mandi, dan anaknya tuh sendiri belum tertarik ngelihat kamar mandi, belum kepengen, sabar gitu. Jadi nggak usah jadikan kompetisi. Misalnya kalau ketemu anakku udah ke kamar mandi sendiri loh gitu ya, terus dipaksa deh anaknya. Iya, bahaya, bisa menyebabkan trauma. Nanti anaknya nahan BAB. Nah, nanti dia malah nggak mau. Apalagi ya, satu lagi yang diingat, umur 1-3 tahun itu kan masa aku. Jadi fasenya dia, egonya dia tuh lagi justru tinggi ya dok ya. Dia kebalik, dia justru yang disuruh dia tidak lakukan, yang kita bener. Iya, dia lagi nunjukin dia aku yang mengatur diriku gitu. Semakin kita paksa, semakin nggak akan mau. Oke, berarti memang harus mengikuti maunya anak ya dok ya. Iya, ya harus belajar juga memang. Punya anak itu belajar fasenya sekarang fase apa, perkembangannya lagi apa, sifat anak usia segini bagaimana. Gitu. Baik dok, ada pesan dok, karena pertanyaannya sepertinya sudah dijawab oleh dokter Apri dan juga sudah dijelaskan dengan baik oleh dokter Apri. Ada pesan untuk para mam supaya anaknya bisa terhindar dari sembelit dok, apa aja sih dok? Jadi PR-nya yang 3 itu, 3 fase ya. Ketika peralihan mau MPASI, kemudian peralihan mungkin merubah susu formula standar ke UHT. Kemudian yang kedua, jangan memaksakan toilet training. Karena ada tanda-tanda anak siap untuk toilet training. Mungkin kapan-kapan ya boleh, silakan mau bahas toilet training. Kemudian saat anak memulai sesuatu hal yang baru, mungkin ke sekolah yang baru. Jadi mama orang tua harus ingat. Kemudian satu lagi, kalau saya rajin tanyakan bagaimana pup anak. Saya tiap hari tanya, hari ini sudah pup, keras enggak pupnya, nyeri enggak saat pup. Jadi jangan tunggu sampai anak itu sudah berlarut-larut, sampai kita nggak sadar anak ini ternyata selama ini pupnya nyeri, sudah nahan pup. Ditanya, nak, kamu kapan pup terakhir? Minggu lalu deh, kan kasihan. Iya benar. Nah itu tanyakan pupnya anak tiap hari pagi. Anak-anak udah TK kan, misalnya anak yang udah gede, anak udah PG kan, tanya aja pupnya gimana. Kok yang bayi kan gampang ya, karena mamahnya yang ganti pampers, diapersnya. Kalau yang gede, anak sekolah, saya selalu tanya kok, anak-anak udah pup lah hari ini. Misalnya hari ini belum, besoknya pasti saya tanya udah pup enggak, karena saya berharap harus pup nih. Kok sampai 3 hari dia enggak pup, pasti saya tanya keras enggak pupnya. Nah gitu. Itu penting banget tuh untuk moms harus aware dengan frekuensinya gitu kan, karena walaupun anak sudah usia sekolah, kita nggak bisa juga kadang kan. Kalau anak-anak masih kecil, masih balita, kita masih bisa mengkontrol gitu. Ketika anak usia sekolah, kadang kita lupa ya dok ya untuk menanyakan anak. Sudah ada loh saya kasus anak SD kelas 6. Jadi orang tua baru datang, keluhannya adalah selalu ada kotoran di pakaian dalamnya. Itu yang kecipirit itu. Iya, kecipirit.
Ya udah Mm-mm. saya tanya, suka tahan pup ya. Terus ternyata dia ngaku malu kalau katanya kalau pup di sekolah. Ya, kayak kayak Oh. gitu. Ya suka tahan pup. Akhirnya ya udah mungkin pupnya pun bisa seminggu sekali. Pup yang keras-keras itu belum keluar semua. Ya udah tinggal diterapi aja. Apalagi anak udah besar, ya tinggal Mm-mm. ada istilah psikoterapi kan kita sendiri juga jelaskan bahwa akibatnya apa kalau kita menahan pup sering terlalu lama. Nah itu ngerti. Udah sih, udah sembuh juga. Oke, oke. Jangan lupa untuk Hmm. tanyakan frekuensi nih, Mams, pada anaknya. Kapan nih anaknya udah, hari ini anaknya udah BAB belum, gitu kan? Gimana, keras ataukah sulit, atau bagaimana, gitu kan? Jangan malu juga nih untuk para Mams yang anaknya sudah sekolah, kalau menanyakan hal seperti itu, karena sebagai ibu kita juga harus memperhatikan loh, Mams, ya. Orang Baik, tua saya, seperti anak saya yang cowok juga gitu awalnya TK. Saya tanya kakak kalau mau pengen pup di sekolah gimana? Nggak hmm. mau. Nanti pupnya di rumah aja. Nah, Gitu banyak nih dok jawab. yang kayak begini, dok. Jadi Iya, gimana tuh, dok? ya dijelaskan aja. Kalau sekali kakak tahan pup, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan pupnya tambah keras loh. Nanti justru keluarnya tambah sakit. Ngerti? Nggak apa-apa. Hmm. Kalau mau pup izin aja sama missnya. Miss izin mau ke kamar mandi. Tak gitu kan. Itu aja Oke. sih. Jadi Walaupun memang sepele anak juga ternyata. Jadi kalau misal kadang tapi ada juga tuh dok anak yang bukan kalau misalnya ini kan malu, kadang ada yang enggak di sekolah soalnya kotor aku nggak nyaman gitu ya. Akhirnya mau nggak mau dia nahan pup. Terus ya udah jadinya sembelit deh itu gimana dok? Kalau memang harus terpaksa di sekolah kan, tapi anak juga tetap nggak mau gimana dok kalau kayak gitu? Tapi kan itu nahan pupnya mungkin yang penting sampai rumah pun kalau dia pupnya tidak keras kan belum sembelit. Cuma kan itu akan terbentuk pola nanti. Iya, iya. Tuh. Jadi harus diberi Ya mungkin pengertian pada dibekali anak. tisu. Nah kalau sekolah ya bawa tisu basah mungkin kayak gitu. Sekotor-kotor Oke. toilet kan tetap harus, masa nggak buang air kecil juga. Iya, Gitu. betul, betul, betul. Baik, Dokter Apri. Sepertinya semua pertanyaan sudah dijawab dengan jelas. Terima kasih nih, Dokter Apri, sudah meluangkan waktu bersama kami, sharing bareng bersama kami, Dokter. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, Dok, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Happy weekend, Dokter Apri. Iya, iya makasih. Jangan kompak loh, Dok, untuk diundang bareng lagi, Dok. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, Dokter Apri. Iya, Selamat pagi. pagi. Nah, Moms, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Dokter Apri membahas mengenai konstipasi atau sembelit anak. Jangan lupa juga nih untuk memperhatikan frekuensi dari BAB anak. Tanyakan pada anak, apakah anak sudah pup atau belum, apakah keras atau tidak. Dan jangan lupa juga untuk memperhatikan dari kecukupan air serta serat anak. Oke, sampai bertemu dengan tema selanjutnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mamilenial Life dan juga akun TikToknya mamilenial.life untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan juga kesehatan ibu dan anak lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.